Ada sebuah alasan mengapa banyak orang merasa kosong, padahal hidupnya baik-baik saja. Apakah kamu sedang menjalani hidupmu sendiri? Atau apakah kamu sedang menjalani hidup yang perlahan-lahan dibentuk oleh orang lain? Aku menyebutnya sebagai The Three Lives Framework, kerangka tiga kehidupan. Bukan karena ini teori yang rumit, tapi karena ketika pertama kali aku melihat hidupku melalui kerangka ini, sesuatu yang selama ini terasa membingungkan tiba-tiba menjadi cukup jelas. Setiap manusia menurutku sebenarnya menjalani tiga kehidupan sekaligus, meskipun kita jarang menyadarinya. Kehidupan pertama adalah kehidupan yang dunia lihat. Ini adalah kehidupan yang paling kelihatan dari luar, paling mudah dijelaskan. Peran-peran kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pekerja, profesional, semua identitas yang dikenali oleh orang-orang di sekitar kita. Dan tidak ada yang salah dengan kehidupan ini. Kita semua membutuhkannya. Dan banyak keindahan yang lahir dari peran-peran ini. Lalu ada kehidupan kedua, yang jauh lebih halus dan lebih tersembunyi. Ini adalah kehidupan yang orang lain harapkan dari kita. Harapan keluarga, harapan pasangan, harapan budaya dan lingkungan. Untukku sendiri, kehidupan kedua ini terbentuk sangat awal. Aku hidup dengan ibu yang sangat kuat, tapi juga sangat berat bebannya. Dan tanpa sadar aku belajar sangat awal bahwa caraku untuk diterima dan dicintai adalah memenuhi harapan itu. Dengan tidak pernah mengecewakan, dengan selalu ada, dengan mengecilkan apa yang aku butuhkan supaya orang lain tidak perlu menanggung satu hal lagi dariku. Itu tidak salah. Banyak dari harapan-harapan itu baik, sangat baik dan membantu kita bertumbuh. Tapi ada sebagian yang begitu halus masuknya, perlahan membuat kita menjauh dari diri sendiri, tanpa kita sadari kapan persisnya itu terjadi. Kemudian ada kehidupan yang ketiga, yang menurutku adalah kehidupan yang paling penting, sekaligus paling sering diabaikan, sampai ia tidak bisa lagi diabaikan. Kehidupan ketiga adalah kehidupan yang sebenarnya ingin kita jalani. Bagian diri kita yang paling jujur, yang tahu apa yang membuat kita benar-benar hidup dan tidak cuman berfungsi. Yang tahu apa yang membuat hidup kita, hati kita berbinar. Yang tahu siapa kita sebelum dunia mulai memberi label dan harapan serta definisi kepada kita. Carl Jung, psikolog yang menjadi fondasi dari seluruh pemahaman modern tentang kepribadian manusia, menyebut ini sebagai the self yang sesungguhnya. Bukan persona yang kita tampilkan kepada dunia, bukan topeng yang kita pakai untuk berinteraksi, tapi inti yang paling dalam dari siapa kita, yang selalu ada, bahkan ketika kita lupa untuk mendengarkannya. Carl Jung pernah berkata sesuatu yang mengubah cara kita melihat diri sendiri. The privilege of a lifetime is to become who you truly are. Hak istimewa dari satu kehidupan adalah menjadi siapa kamu yang sesungguhnya. Masalahnya bukan karena kehidupan pertama itu salah. Masalahnya juga bukan kehidupan kedua itu buruk. Masalahnya muncul ketika kehidupan ketiga tidak pernah mendapat giliran. Ketika ia harus ditekan, harus ditunda, terus dikalahkan oleh kebutuhan-kebutuhan lain yang terasa lebih mendesak. Tahun demi tahun, hari demi hari, sampai suatu saat muncul rasa hampa yang sulit dijelaskan. Dan kita mengira ada sesuatu yang rusak dalam diri kita. Padahal tidak ada.
Itu adalah bagian diri yang sudah lama tidak didengar, dan ia sedang mengetuk pintu. Pelan, tapi terus-menerus, minta diperhatikan, minta diberikan ruang, dan meminta untuk diingat kembali. Mereka tidak kehilangan diri. Mereka hanya hidup terlalu lama jauh dari dirinya. Dan ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Karena sesuatu yang hilang mungkin tidak bisa ditemukan. Tapi sesuatu yang jauh itu bisa kita panggil kembali untuk pulang. Lalu pertanyaan yang selalu muncul adalah, bagaimana caranya? Karena kita tidak bisa begitu saja meninggalkan semua tanggung jawab yang ada. Kita tidak bisa diam-diam memulai hidup yang baru. Kita juga tidak bisa menghapus puluhan tahun kehidupan yang sudah kita bangun. Kita kira jawabannya adalah sebuah perubahan besar, sebuah keputusan dramatis, sebuah titik balik yang jelas dan terasa, seperti membuat awal yang baru. Tapi sebenarnya tidak. Yang aku temukan sebenarnya jauh lebih sederhana. Dan itu sangat bisa dilakukan oleh siapapun, dalam kondisi apapun, di tengah kehidupan yang sudah penuh sekalipun. Aku menyebutnya sebagai the return path, atau jalan pulang. Karena perjalanan kembali pada diri sendiri bukanlah perjalanan yang besar dan dramatis. Ia perjalanan kecil yang dilakukan berulang kali, dengan sangat sabar, sampai perlahan suara kehidupan ketiga itu akan mulai terdengar. Dan jalan pulang ini bisa dimulai dengan 3 hal yang sangat sederhana. Yang pertama adalah mendengar. Karena kehidupan ketiga kita tidak pernah berteriak. Dia berbisik. Dia muncul sebagai rasa penasaran yang tidak hilang meskipun sudah lama diabaikan. Sebagai kerinduan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai pertanyaan kecil yang terus muncul selama berulang kali di sela-sela kehidupan. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa yang membuatku merasa hidup? Apa yang membuatku merasa damai? Ini kita bisa mulai setiap pagi sebelum memulai hari, sebelum semua peran mengambil alih. Duduk sebentar, taruh tangan di dada, tanya diri sendiri dengan jujur. Hari ini aku membawa apa? Dan apa yang aku butuhkan? Bukan untuk dijawab panjang, hanya untuk diakui. Yang kedua adalah memberi ruang. Karena banyak dari kita sangat pandai memberi ruang untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk semua kewajiban yang ada, tapi mungkin tidak pernah memberi ruang sungguh-sungguh untuk diri sendiri. Padahal sesuatu yang tidak pernah diberi ruang, perlahan menghilang dari kesadaran. Ruangnya tidak harus besar atau lama, bisa 15 menit, di pagi hari sebelum semua orang terbangun. Bisa 1 paragraf di jurnal sebelum tidur. Bisa 1 perjalanan singkat tanpa handphone. Yang penting adalah waktu yang benar-benar milikmu, bukan sisaan waktu dari milik semua orang. Dan yang ketiga adalah bertindak kecil. Karena kehidupan ketiga tidak kembali melalui keputusan besar. Ia kembali melalui tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan jujur, dengan kesadaran. Menulis, membaca sesuatu yang kamu pilih sendiri bukan karena harus. Belajar sesuatu yang sudah lama ingin dipelajari. Mengatakan apa yang sebenarnya dipikirkan kepada seseorang yang dipercaya. Mencoba sesuatu yang selalu ingin dicoba tapi selalu ditunda. Untukku sendiri, tindakan kecil itu adalah menulis. Dan menulis itu lahir dari sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan. Suara sendiri yang akhirnya mulai terdengar. Setelah sangat lama tenggelam
di antara suara-suara lain. Langkah-langkah itu sangat sederhana, tapi seringkali disitulah jalan pulang itu dimulai. Semakin aku bertambah usia, semakin aku percaya pada satu hal yang dulu tidak pernah diajarkan kepadaku. Tujuan hidup bukanlah hanya menjadi berguna, tapi tujuan hidup adalah menjadi utuh. Karena dunia akan selalu membutuhkan sesuatu dari kita. Selalu ada peran yang perlu dijalankan. Selalu ada orang yang perlu dirawat. Selalu ada tanggung jawab yang menunggu. Tapi jiwa kita membutuhkan sesuatu dari kita. Dan ketika kita mulai mengabaikannya terlalu lama, suatu hari kita akan memiliki hidup yang sangat penuh di luar, tapi terasa kosong di dalam. Kamu tidak harus memilih antara menjadi berguna atau menjadi dirimu sendiri. Tapi kamu sadar bahwa keduanya memang membutuhkan perhatian. Dan untuk anak-anakku yang suatu hari mungkin menonton video ini, ada satu hal yang ingin Bunda wariskan kepada kalian. Jangan tunggu sampai kalian kehilangan arah untuk mulai mendengarkan diri kalian sendiri. Jangan tunggu sampai hidup terasa hampa. Jangan tunggu sampai semua peran selesai dan semua orang tidak lagi membutuhkan kalian. Mulailah dari sekarang dengan sangat kecil, dengan sangat sederhana, dengan satu pertanyaan jujur setiap pagi. Dan untuk teman-teman yang sedang menonton ini, siapapun, dimanapun, dalam perjalanan apapun, aku ingin kita memikirkan satu hal. Apakah ada seseorang dalam hidup kita yang juga perlu mendengar bahwa mereka berhak untuk didengarkan oleh diri sendiri? Sebelum kita mengakhiri episode hari ini, aku ingin meninggalkan sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab sekarang. Dari ketiga kehidupan yang kita bicarakan tadi, menurut kamu, kehidupan mana yang paling menghabiskan energimu hari ini? Dan kapan kamu memberi ruang, meskipun sangat kecil, untuk kehidupan ketigamu? Episode berikutnya kita akan coba bahas tentang mengapa begitu banyak orang kehilangan hubungan dengan kehidupan ketiga mereka. Aku menyebutnya sebagai the approval prison. Kalau ada pembahasan tadi yang dekat di hati teman-teman, silahkan subscribe channel Midlife Wisdom ini. Kalau kamu sedang berada di perjalanan pulang menuju dirimu sendiri, ketahuilah bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Stay healthy, stay safe, and take care.